Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Kencana Abdullah dengan kode NIM 0539011733 dari program studi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas praktikum 3 pemrograman berbasis web. Di sini saya ditugaskan melakukan migrasi pada tugas sebelumnya ke Vue.js yang awalnya menggunakan native JavaScript. Oke, jadi perbedaan antara native HTML dan JavaScript terdapat pada strukturnya ya. Di sini bisa dilihat, di sini lebih tertata. Saya akan menjelaskan dari bagian source atau src. Nah, di dalam source terdapat beberapa folder. Sini ya, sesuai dengan fungsinya. Di sini bisa dilihat terdapat aset, komponen, JSON, router, dan views. Oke, lalu di sini ada komponen yang berisi navbar dan footer untuk semua halaman website. Cara kerjanya adalah jika di HTML natif atau JavaScript, navbar dan footer menjadi satu di halaman website. Sedangkan di Vue.js, saya membuat terpisah. Jadi tujuannya adalah ketika satu halaman itu berpindah ke halaman lainnya, maka tidak perlu membuat ulang dari navbar sampai ke footer. Jadi cukup ke halaman utamanya saja. Lalu lanjut, ada JSON. Nah, JSON ini berisi dari file JavaScript yang saya buat dari tugas sebelumnya. Yang ini ya. JSON ini kerjanya reaktif ya, karena dia reaktif maka perlu yang namanya object notation JSON. Jadi tujuannya adalah ketika ada perubahan data, maka tidak perlu reload atau memuat ulang halaman website. Oke, lanjut ke router. Jadi fungsi folder router ini adalah seperti navigasi Vue.js. Jadi ini yang membuat website menjadi lebih cepat, karena semua aturan jalan itu cukup sekali buat dan dapat dipakai ke seluruh halaman. Lalu kita lanjut di bagian views. Oke, ini adalah bagian utamanya ya, yaitu views. Di bagian views ini terdapat 4 halaman utama, yaitu dashboard, login, stock, dan tracking. Karena di tugas sebelumnya saya memakai native, maka saya melakukan migrasi secara manual. Nah, di halaman login ini bisa dilihat kalau di HTML natif maka ada tag pembuka HTML. Sedangkan di Vue.js pembukanya adalah template. Nah, ini ya. Jadi HTML ini terdapat di bagian index. Sini, indeks HTML. Nah, di sini nanti semuanya akan dipanggil. Jadi tidak perlu dari awal membuat website. Cukup memanggil script dan framework CSS-nya seperti ini saja. Ini ya, script. Kenapa bisa indeks HTML memanggil websitenya? Itu karena di Vue.js ini bekerja sebagai single page application atau SPA. Nah, jadi maksudnya di native HTML untuk menampilkan halaman login, dashboard sesuai kebutuhan dan ini hanya satu halaman. Jadi lebih mudah. Sedangkan di Vue.js, ini hanya berperan sebagai kanvas untuk halaman website. Nah, di bagian stock, ini terdapat template ya, yang paling atas ini, tag pembukanya. Jadi template ini adalah untuk membungkus kode HTML termasuk div, select, dan beberapa tag HTML lainnya. Oke, baik, saya akan lanjut ke bagian eksekusinya. Di bagian indeks HTML ya. Nah, di sini untuk running projectnya tidak bisa lagi melakukan running seperti biasa. Jadi di Vue.js kita perlu beberapa perintah untuk melakukan running project. Jadi caranya adalah di bagian terminal, lalu klik new terminal. Nah, di sini kita bisa ketik npm run dev. Jika sudah, kita enter. Nah, di bagian lokal ini kita kontrol klik. Dan ini dia tampilan halaman loginnya.
Di sini kita juga bisa membuka di external browser. Seperti ini tampilannya. Nah, di bagian ini terdapat toggle view. Fungsinya adalah untuk DevTool ya. Jika diklik seperti ini, maka ada halaman yang ditampilkan. Ini dia ya. Nah, di Vue.js ini bisa dilihat di halaman websitenya tidak ada lagi ekstensi HTML karena sudah diubah di bagian router. Oke, langsung saja kita lanjut login. Oke, login sudah berhasil. Nah, ini dia tampilannya ya. Tampilannya seperti tugas sebelumnya ya. Saya akan ke informasi bahan ajar. Nah, di sini dia. Di sini fiturnya masih sama seperti tugas sebelumnya, yaitu terdapat bagian edit, hapus, dan tambah filter PJJ. Ini ya. Sini kita bisa tampilkan stok yang nipis. Ini dia tampilannya. Di sini saya akan mengedit ya. Saya akan mencoba mengedit di bagian pengantar akuntansi. Di sini katakanlah kita memberi jumlahnya 20. Catatannya kita ganti. Nah, sini kita tebalkan, simpan perubahan, dan berhasil ya, data telah diperbarui. Dan ini dia sudah berhasil ya, jadi aman. Oke, di sini saya juga akan menambahkan bahan ajar. Saya coba di sini kodenya asing 4309. Nah, judulnya pemrograman berbasis ini dia ya. Kategorinya saya pilih praktikum, pilih PBJJ Jakarta, pilih lokasi rak, saya pilih R1A2. Harga katakanlah 65.000. Oke, jumlahnya saya bercontoh 25. Saya akan memberi catatan mata ya berpraktik. Terus saya akan simpan, dan ini data bahan ajar telah ditambahkan, berhasil ya. Mari kita lihat, ini dia. Oke, sudah berhasil ya. Lalu kita ke tracking pengiriman. Oke, kita lanjut ke tracking pengiriman. Nah, di bagian tracking pengiriman ini sama seperti tugas sebelumnya ya. Saya akan mencoba memasukkan delivery order yang baru ya. Kita masukkan NIM saya. Lalu kita pilih ekspedisi reguler. Pilih, saya contohkan memilih paket IPA dasar. Dan tanggal kirimnya sama seperti tanggal sekarang ya. Oke, kita coba tambah DO baru. Nah, ini dia, data berhasil disimpan. Nomor DO sudah berhasil disimpan ya. Nama paket. Oke, kita akan melihat delivery order yang barusan saya input tadi ya. Ini dia detailnya, detail perjalanannya ya.
detail perjalanan. Oke, ini selesai. Ini detail perjalanan yang Rina Wulandari. Ini tampilannya. Oke, segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.